Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah, tadi kita kan udah belajar tentang persamaan garis lurus, yaitu tentang bentuk-bentuknya ada apa aja. Ada bentuk implisit sama bentuk eksplisit. Nah, terus kita tadi kan nyari titik potong terhadap sumbu X, terus kita nyari juga titik potong terhadap sumbu Y, itu gimana caranya gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke gradien garis lurus. Apa sih itu gradien? Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis lurus gitu kan. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh garis lurus nih. Misalkan nih, kita bikin lagi garisnya ya. Persamaan garis lurus ya. Kita bikin asal aja nih, contoh ya. Ini ke sini. Nah, kita bikin. Nah, gradien itu tujuannya untuk mencari kemiringan garis ini. Nih, kira-kira garis ini kemiringannya berapa sih gitu. Kita hitung, yaitu pakai rumus gradien. Nah, kalau misalkan garisnya bentuknya seperti ini, nah, ini kan garisnya lurus kan, tegak lurus gitu, lurus aja, nggak miring-miring kan. Nah, kalau lurus kayak gini, ini nggak perlu dihitung lagi. Ini udah pasti gradiennya itu 0 karena dia lurus gitu. Nanti untuk itu kita coba deh, kita buktiin gitu apakah dia benar 0 gitu. Tapi nanti ya, ini cuma sekedar pengetahuan aja nih. Kalau misalkan dia lurusnya seperti ini ataupun lurus ke atas yang kayak gini, kita bikin lagi lurusnya ke atas seperti ini tuh. Sekarang tujuannya kita adalah mencari garis yang miring gitu, menghitung gradiennya berapa. Nah, yang pertama kita mau cari gradien yang melalui titik pusat dan titik sembarang. Nih, contoh soalnya kayak gini ya. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan titik sembarang. Nah, titiknya itu di sini A, titiknya misalkan ada di 12, min 3. Nah, misalkan nanti di soal ada seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan titik sembarang, yaitu titiknya ada di 12,3. Nah, perlu kalian ketahui bahwa rumus untuk menentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan titik sembarang itu adalah rumusnya M sama dengan Y per X. Harus diingat, ini rumus wajib diingat ya. Nah, tinggal kita masukin aja M sama dengan X nya itu berapa nih. Perlu kita ingat 12, min 3. Nah, rumusnya kan M sama dengan Y per X. Y nya adalah min 3 nih, min 3, dan X nya adalah 12. Udah selesai. Nah, udah kayak gini itu masih bisa disederhanain lagi, yaitu sama-sama dibagi 3. Berarti M sama dengan min 3 bagi 3 itu 1 per 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 itu 4. Berarti jawabannya adalah min 1 per 4. Ini untuk gradien garis yang melalui titik sembarang A 12, min 3. Hasilnya adalah min 1 per 4. Gampang kan? Cuma tinggal dimasukin aja. Y-nya berapa, X-nya berapa. Udah dapet jawabannya ini. Selesai. Atau kita mau soal yang lain lagi. Misalkan
sekarang titiknya itu kita ganti. Misalkan masih yang sama ya, masih menentukan gradien garis yang melalui titik pusat dan titik sembarang. Misalkan titiknya itu kita bikin diketahui titik B, nilainya itu adalah 2,3. Nah, berarti gimana penyelesaiannya? M sama dengan Y per X. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 3. M sama dengan 3 per X-nya berapa? 2. Ini X-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Udah selesai. Jawabannya ini 3 per 2. Gampang? Gampang. Misalkan mau yang angkanya lebih susah lagi, boleh. Misalkan di sini kita menentukan gradien yang melalui titik pusat dan titik sembarang. Misalkan di sini diketahui titik B lagi. Titik B-nya itu misalkan 5,10. Berarti X-nya 5, Y-nya 10. Kita masukin ke rumusnya. M sama dengan Y per X. M sama dengan Y-nya 10, X-nya 5. Set. Udah. 10 bagi 5, 2. Selesai. Ini jawabannya. Gitu. Berarti gradiennya 2. Nah, sekarang adalah gradien yang melalui 2 titik pada garis. Tadi kan titiknya cuma 1 A doang, atau enggak B doang gitu, cuma 1 titik. Nah, sekarang gimana kalau yang titiknya ada 2? Nah, misalkan contoh soalnya kayak gini. Tentukan gradien garis yang melalui titik A. Titik A-nya itu nilainya 2,3. Titik B-nya min 2. Min 2,3. Nah, gimana tuh cara menyelesaikannya? Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalau ada 2 titik kayak gini, itu tandanya titik A ini kita bisa tulis sebagai X1 dan Y1. Ini untuk yang A-nya. X1 dan Y1. Nah, untuk yang B-nya adalah X2 karena titik kedua ya. X2 dan Y2 gitu. Nah, rumus yang harus kalian ingat adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sampai sini tinggal dimasukin aja nilainya. M sama dengan X2-nya berapa? Nih, X2 nih. X2-nya 3. 3 dikurang Y1-nya adalah min 3. Min 3. Dibagi X2-nya adalah min 2. Dikurang X1-nya adalah 2. X1-nya adalah 2. Tinggal dihitung aja. Nah, sudah seperti ini tinggal dihitung. M sama dengan 3. Negatif ketemu negatif jadi positif. 3 dibagi min 2 min 2. 3 tambah 3, 6. Min 2 min 2 min 4. Punya utang 2,
ngutang lagi 2, jadi utangnya bertambah jadi ada 4, jadi min 4. Nah ini udah selesai belum? Belum. Kita sederhanain lagi, sama-sama dibagi 2. Min 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 3 per 4 bagi 2 2. Ini jawabannya. Nah ini kita pakai contoh soal yang lain ya, masih tetap di gradien yang melalui 2 titik ya. Nah di sini kan tadi kita mau membuktikan nih kalau garis yang sejajar itu apakah gradiennya 0 gitu kan. Nah di sini kan ada 2 titik, yaitu titik A dan titik B. Titik A nya itu ada di min 1,1 dan titik B nya 1,1. Coba kita bikin. Titik A nya ada di min 1,1, titik B nya ada di 1,1 ya. Nah rumusnya kayak biasa, M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. M sama dengan Y2 nya yang mana? Y2 nya yang ini, 1 dikurang Y1 nya itu yang ini, 1 nih Y1 nya, dibagi X2 nya itu yang ini nih, ini X2 1, ini X1 nya min 1, berarti dikurang lagi min 1. Dah, kita tinggal hitung. M sama dengan 1 dikurang 1, 0. 1 ini min jadi plus ya, dia berubah jadi plus. 1 tambah 1 2, 0 bagi 2 ya tetap 0 ya kan. Terbukti bahwa kalau garis yang sejajar kayak gini pasti gradiennya adalah 0 gitu. Nah sekarang kita lanjut ke gradien yang melalui garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah kalau dilihat-lihat bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini sama aja kayak bentuk implisit kan, ya kan, bentuk implisit. Pokoknya kalau AX plus BY, AX X sama B nya itu bersama gitu, itu disebut dengan bentuk implisit. Nah kan kalau misalkan bentuk yang eksplisitnya itu kan kayak gini, Y sama dengan AX plus C gitu kan. Nah lihat di sini Y-nya, dia sendirian di sini. Setelah tanda sama dengan gitu, Y dulu baru sama dengan. Itu bentuk eksplisit. Jadi kalian bisa ya bedain mana yang implisit, mana yang eksplisit. Karena di sini rumusnya beda gitu. Nah, sekarang kita bahas yang implisit dulu ya. Nah, gradien yang melalui garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, misalkan contoh soalnya kayak gini. Tentukan gradien dari persamaan garis 2x min 3y sama dengan 5. Nah, coba kalian lihat di sini. Ya kan bentuknya itu bentuk implisit kan? Nah, dari persamaan ini kita bisa lihat A-nya itu berapa? A-nya itu adalah yang di dekat dengan X gitu, yaitu 2. Ya kan? Yang dekat sama X itu ada 2. Terus B-nya itu yang dekat sama Y nih. Tuh, min 3. Dan C-nya itu adalah 5 yang sendirian. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat A-nya itu 2, B-nya itu min 3, dan C-nya itu 5 ya. Pokoknya tandain aja yang di dekat X itu adalah A, yang di dekat Y adalah B, dan yang sendirian itu C. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut
ke rumus ya. Rumus ya yaitu M sama dengan min A per B. A per B. M sama dengan min A-nya 2 min 2 per B-nya itu min 3. Nah, jadi hasilnya berapa? Min ketemu min jadi plus ya. Jadi M sama dengan 2 per 3. Karena min ketemu min jadi plus. Udah selesai jawabannya 2 per 3. Sampai sini ngerti? Oke, coba kita ke soal yang lain deh. Misalkan di sini gradien garisnya itu ada X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ayo kita tentuin A-nya berapa. A-nya itu yang di dekat dengan X. Yang di dekat dengan X ada angka berapa? Gak kelihatan kan angka berapa. Nah, ini tandanya 1. 1, B-nya itu yang di dekat sama si Y. 4, dan C-nya itu ada 12. Nah, oke, langsung masuk ke rumusnya lagi. M sama dengan min A per B. M sama dengan min A-nya 1, min 1 per B-nya 4. Udah selesai. Jawabannya min 1 per 4. Gampang? Gampang. Coba soal lagi ya. Soal yang lain. Misalkan di sini kita tahu bentuk persamaannya itu adalah 5Y min 7 X sama dengan min 10. Nah, ini X sama itunya tukeran tempat nih. Tapi tetap aja kita bisa bedain. A-nya berapa? A-nya tuh min 7. Karena yang di dekat X itu adalah min 7. Jadi A-nya itu min 7, B-nya itu 5, dan C-nya itu min 10. Ya. Dari sini kita bisa bikin rumus ya. Masukin ke rumus ya. M sama dengan min A per B. M sama dengan min A-nya min 7, ini A-nya, B-nya itu 5. Nah, M sama dengan min ketemu min jadi plus 7 per 5. Selesai. Gampang bukan? Gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke gradien yang melalui garis Y sama dengan AX plus C. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya, ini tuh bentuknya seperti bentuk eksplisit ya. Y sama dengan AX plus C. Tadi kan kita bahas ya, tadi kita udah bahas yang bentuk implisit. Nah, sekarang yang eksplisit. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini tuh rumusnya gampang banget, gak perlu ngitung, cukup dilihat aja. Rumusnya adalah M sama dengan A. Kalian tahu kan tadi A-nya yang mana? A itu yang di deket X. Ya, jawabannya adalah 2. Jadi M sama dengan 2. Selesai. Udah gitu aja. Gampang kan? Jadi kita cukup ngeliat mana yang di deket X gitu. A-nya berapa? Ya udah A-nya 2. Nah, maka gradien garisnya 2 gitu. Udah selesai. Gradien garis dari persamaan linear Y sama dengan 2X min 7 adalah 2. Udah gak usah dihitung, gak usah pusing-pusing, lihat aja. Nih contoh lagi ya. Misalkan bentuk persamaannya itu Y sama dengan 8 min 5X. Nah, berarti gradiennya berapa? Gradiennya adalah rumusnya tadi M sama dengan A. M sama dengan A-nya berapa? A-nya 5, min 5. Jadi
M sama dengan min 5. Selesai. Cukup lihat angka yang di dekat X aja. Contoh lagi deh. Contoh lagi. Misalkan di sini bentuk persamaannya itu Y sama dengan 3/4 2x min 16. Nah, ini baru dihitung. Ini baru ya kita hitung. Nah, cara ngitungnya gimana? Ya udah cukup kita cari aja A-nya berapa. A-nya itu 2x, ya kan? 2x. Tapi di sini ada 3/4. Nah, karena dia posisinya di dalam kurung, kalau posisinya di dalam kurung kayak gini, ini tandanya dikali ya. Jadi kita harus kali pelangi dulu. 3/4 dikali 2x, 3/4 kali min 16. Karena kita mau cari si A-nya doang, berarti ya udah 3/4 dikali sama yang 2x. Nah, berarti sama aja 3/4 kali 2. Berapa 3/4 kali 2? 3/4 dikali 2. Berapa jawabannya? Jangan kayak gini deh kalinya. Jadi kayak X. Nih gini deh. Tuh, biar beda. 3/4 kali 2. 3 kali 2, 6. 6/4. Disederhanain. Sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. A-nya itu 3/2. Nih jawabannya 3/2x. Nih nilai A-nya. A sama dengan 3/2x. Kita balik lagi ke rumus yang tadi. M sama dengan A. M sama dengan A. Berarti berapa? M sama dengan A-nya 3/2. Udah selesai. Gitu ya. Gampang? Gampang. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silakan ditanya ya di grup, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.